Terima kasih tentunya atas kehadirannya, dan hari ini rapat gabungan dengan peserta yang terbesar selama periode DPRD 2024-2029. Tepuk tangan. Ketua tadi menyampaikan apalagi kehebohan yang akan dibuat oleh DPRD terkait dengan penyegelan dan pembongkaran bangunan di lahan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, yang kedua terkait dengan pengolahan lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan di Provinsi Jawa Barat, yang tentunya ini berawal dari sebuah kasus bencana tahunan ya. Karena setiap awal tahun kita menghadapi satu bencana banjir yang terus-menerus terjadi di wilayah Jawa Barat, dari mulai Bogor, Depok, Kabupaten Bekasi, Garut, Tasik, Bandung, dan sebagainya. Tapi kemarin yang mencuat adalah bencana banjir di awal Maret, yang pada akhirnya ini banjir yang mungkin terbesar sepanjang sejarah di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah, sehingga tentunya ini memicu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan beberapa langkah sampai pada akhirnya bersama-sama dengan Menteri Koordinator Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup melakukan penyegelan sekaligus pembongkaran terhadap 11 bangunan yang di wilayah Kabupaten Cirebon dan 1 bangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang bangunan tersebut berdiri di lahan perkebunan milik PT PN 2 Regional Jawa Barat Banten, dan juga ada sebagian yang berdiri di lahan yang merupakan kewenangan dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan tentunya ini viral di mana-mana, Bapak Ibu sekalian, ya, di mana Ibis Fantasi telah dibongkar dan bangunan lainnya masih dalam kondisi disegel. Respon masyarakat sangat positif. Gubernur Jawa Barat menyampaikan inilah pertama kalinya isu lingkungan hidup direspon oleh masyarakat di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Nah, sehingga tentunya memacu kita untuk bagaimana mengidentifikasi, menginventarisasi, sekaligus melakukan berbagai macam langkah yang dikaitkan dengan berbagai macam regulasi, baik regulasi yang dibuat di tingkat pusat, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat kabupaten kota. Nah, sehingga saat ini Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat mempunyai peraturan gubernur nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan tanggal 17 Maret 2025, yang substansinya meliputi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal khusus Gubernur Jawa Barat mempunyai fungsi pengawasan, mempunyai fungsi bagaimana menyediakan sarana-prasarana pengendalian dan pemulihan alih fungsi lahan, dan juga mempunyai fungsi fasilitasi yang tentunya disesuaikan dengan tata ruang, perizinan, kepatuhan, status hak atas tanah, keberlangsungan fungsi lahan, keberlangsungan kawasan sumber air, dan fungsi ekologis. DPRD tentunya kita dalam hal ini mempunyai juga payung hukum untuk melaksanakan rapat gabungan ini. Undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang MD3, termasuk tata tertib DPRD, di mana DPRD mempunyai tugas pengawasan untuk memastikan peraturan perundang-undangan tidak dilanggar, sekaligus tentunya memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Gubernur Jawa Barat, untuk melakukan tindakan yang komprehensif, tidak dilakukan tebang pilih terhadap bangunan-bangunan yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus juga melakukan inventarisasi, mendata seluruh bangunan yang berdiri di kawasan, di lahan-lahan yang sebelumnya merupakan lahan hutan dan lahan perkebunan.
Sehingga tentunya kami berharap hari ini kita mengambil sebuah kesimpulan di mana disesuaikan dengan Pergub nomor 11 2025 yang rencananya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat rencana aksi ke depan. Sehingga tentunya ini harus merupakan kolaborasi dari semua pihak, baik dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, seluruh stakeholder yang meliputi perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD yang bisnisnya, yang usahanya di atas kawasan hutan dan perkebunan, dari juga seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten kota, dan juga dari unsur masyarakat yang saat ini kita mengundang Pak Eka Santosa, Pak Waldi, Pak Tovan, yang tentunya harus berkolaborasi untuk memberikan kontribusi positif terhadap bagaimana menciptakan Jawa Barat ke depan dari aspek lingkungan, dari aspek ketahanan pangan, dari aspek ekonomi kerakyatan yang harus tumbuh, di mana kantong-kantong kemiskinan di Jawa Barat yang saya lihat Pak Buki ini berada di kawasan hutan dan perkebunan di Jawa Barat. Nah, sehingga untuk itu kita memulai, ya, seluruhnya harus bicara.